Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana saat Kinanti dan Tuan Muda Abimana bersama sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba saja handphonenya Kinanti ini berbunyi. Tentu saja Kinanti pun ngangkat telepon dari orang tersebut. Rupanya ini ada kabar bahagia untuk Kinanti, di mana orang itu pun mengatakan kalau Baby Nayaka masih hidup dan saat ini bersama dengan saya. Tentu saja di sini Kinanti merasa kaget karena ditelepon oleh seseorang yang tidak ia kenal ini. Lalu Tuan Muda Abimana pun mengambil telepon itu dari Kinanti dan ia pun berbicara dengan orang tersebut. Di sini Tuan Muda Abimana kembali menanyakan, "Apa benar anak saya masih hidup dan ada bersama kamu?" kata Tuan Muda Abimana ini kepada wanita yang telah menelponnya tersebut. Dan wanita itu ternyata adalah Fitri. Fitri pun mengatakan, "Iya, anak itu ada bersama saya," kata Fitri ini. Rupanya Fitri ini merasa kasihan kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana dan merasa bersalah telah mengasuh Nayaka. Ia berniat untuk mengembalikan Baby Nayaka ini kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Karena Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini lebih pantas untuk mengasuh Nayaka karena mereka berdua adalah orang tua kandungnya, pikir Fitri ini di dalam dirinya. Sementara itu nih guys, di rumah keluarga Sudirja ini terjadilah kehebohan ketika Kinanti dan Tuan Muda Abimana mendapatkan telepon seseorang dan mengatakan kalau Baby Nayaka itu masih hidup. Apalagi saat itu ketika Tuan Muda Abimana kembali menelponnya, wanita itu menjawab ia ingin menunggu Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini di suatu tempat. Tentu saja Kinanti ini menangis, ia tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Baby Nayaka. Meski di sini Eyang Marta mencoba untuk menyabarkan Kinanti, akan tetapi rasa rindu Kinanti kepada Baby Nayaka ini sudah tidak dapat ia tahan lagi. Lalu Kinanti pun langsung pergi dari rumah keluarga Tuan Muda Abimana diikuti oleh David dan Tuan Muda Abimana. Akhirnya mereka bertiga ini sama-sama bersama untuk mencari di mana keberadaan wanita yang telah memberikan alamat di mana mereka akan bertemu. Rupanya nih guys, saat itu ketika Fitri ini sedang tertidur, rupanya diam-diam suaminya Fitri atau si Rido ini menculik Baby Nayaka dari tempat tidur tersebut. Saat itu rupanya Fitri ini sedang tertidur sangat lelap sekali sehingga ia tidak tahu kalau Baby Nayaka itu telah dibawa kabur oleh suaminya ini. Rupanya di sini Rido berniat untuk menjual Baby Nayaka pada orang lain nih guys. Tentu saja di sini niatnya Rido ini sangat jahat sekali ya guys ya. Atau kemungkinan si Rido ini akan bekerja sama nih guys dengan si Amanda untuk melakukan kejahatan. Namun saat itu Fitri tidak mengetahui kalau suaminya telah mengambil Rido. Nah guys, ketika Fitri terbangun, ia sangat kaget sekali karena Baby Nayaka sudah tidak ada lagi di sampingnya. Tentu saja di sini Fitri pun merasa sangat khawatir akan keadaan Baby Nayaka. Padahal ia sudah membuat janji kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti bahwa ia akan mengembalikan Baby Nayaka tersebut nih guys. Akan tetapi saat ini Baby Nayaka tidak ada lagi di tempat tidurnya. Dan ketika Fitri ini memanggil-manggil suaminya, ternyata suaminya pun sudah tidak ada lagi di rumah. Tentu saja nih guys, kecurigaan Fitri pun tertuju kepada sang suami yang telah membawa Baby Nayaka.
Dan Fitri pun akhirnya ia kebingungan mencari Baby Nayaka, di mana saat ini Fitri menyusuri jalan-jalan dan ia mencari di mana keberadaan Baby Nayaka saat ini. Karena ia sangat takut sekali jika Baby Nayaka tidak diketemukan, padahal ia sudah menelpon Tuan Muda Abimana dan Kinanti, di mana ia sudah membuat janji bahwa ia akan mengembalikan Baby Nayaka tersebut kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Fitri merasa sangat ketakutan sekali karena tiba-tiba saja Baby Nayaka ini sudah hilang. Tentunya ini pastilah ada perbuatan suaminya, pikir Fitri tersebut, dan sambil berpikir ia pun terus mencari di mana keberadaan suaminya saat ini yang telah membawa Baby Nayaka. Sementara itu Kinanti dan Tuan Muda Abimana juga masih terus mencari di mana alamat yang telah dijanjikan oleh Fitri. Nah guys, di mana sebelumnya juga diceritakan nasib baik masih berpihak kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana, di mana saat itu Kinanti diculik yang ternyata dalangnya adalah Raditya ini. Akhirnya Tuan Muda Abimana ini memberikan sejumlah uang senilai 2 miliar kepada penculik tersebut. Padahal hal itu adalah perbuatan Raditya. Untungnya di sini Kinanti tidak diapa-apakan oleh Raditya dan anak buahnya. Padahal di mana saat ini Raditya pura-pura menolong dan menghajar penculik tersebut sehingga para penculik itu pun melarikan diri. Padahal ya guys ya, ini adalah siasat liciknya si Raditya saja yang ingin mendapatkan uang cuma-cuma dari Tuan Muda Abimana, karena ia kesal kepada Tuan Muda Abimana nih guys. Di mana saat itu Raditya ingin meminjam sejumlah uang kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi Tuan Muda Abimana ini tidak mau lagi menolong Raditya karena sudah terlalu banyak ia berbuat baik kepada Raditya, meski dia sudah mendapatkan donor ginjal dari Raditya. Hal inilah yang membuat Raditya sangat kesal dan dendam sekali kepada Tuan Muda Abimana yang tidak mau meminjamkan uangnya tersebut. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin pun mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya, supaya kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi bersama-sama. Akhir kata Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.